Oke, selamat sore. Sore, Pak. Ya, dengar suara saya. Baik, kita mulai aja sambil nunggu teman Anda semua. Jadi, baru bisa ketemu minggu ini ya. Kemarin minggu pertama, pertemuan yang pertama itu saya tidak bisa masuk karena nama saya belum ada di presensi ya. Kosong, saya tidak bisa ajar ya. Kemudian yang kedua, kebetulan saya ditugaskan, jadi terpaksa saya kasih materi aja kemarin, disempatkan baca itu ya, karena saya tidak nutut untuk mengejar yang lainnya. Saya kasih prolog aja tentang isi dari materi yang kemarin, itu terkait dengan teknik lalu lintas ya, ini pengantar awal ya, di pertemuan 1, ya, minggu 1, yaitu kalau kita bicara teknik lalu lintas, Anda sudah akan berurusan dengan regulasi. Ya. Kita sudah tidak boleh hanya menghitung, tapi harus ada regulasi atau aturan yang akan kita patuhi. Nah, di Indonesia kita mengenal induk dari undang-undang lalu lintas ya, yaitu undang-undang lalu lintas yang baru tahun 2009 ya. Nomor berapa? 14 ya. 14 2009. Terus kemudian PPPP-nya ya. Itu nanti Anda bisa lihat ya, karena tebal sekali itu. Undang-undangnya cukup banyak, tapi di situ lengkap ya. Lengkap walaupun konsep saja ya. Hanya konsep secara general, karena perlu diterjemahkan lebih detail di dalam peraturan pemerintah maupun peraturan menteri lainnya ya. Jadi kita di sini di engineering itu selalu berdasarkan pada aturan regulasi. Nah, jadi hati-hati kalau kita melakukan proses perencanaan, ya, proses analisis, kita harus selalu memiliki dasar yang kuat. Nah, contoh kalau kita ngomong sesuatu yang
bisa digarisbawahi di dalam satu undang-undang. Contoh ya, tapi masalahnya banyak nanti kalau Anda baca satu persatu terkait peraturan undang-undangan itu ya. Ini contoh terkait dengan rambu misalnya, terkait dengan marka, nanti diatur di mana. Nah, itu disebutkan di peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang terbaru sudah ada tentang rambu dan marka. Kemudian contoh lagi yang di undang-undang hanya disebut saja, ya, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan itu banyak ya, dan juga yang sudah dilaksanakan juga banyak ya. Contoh yang belum dilaksanakan ya, nanti Anda lihat di pasal-pasal di dalam undang-undang itu adalah kendaraan itu wajib memiliki asuransi. Nah, ya kan? Asuransi kepemilikan kendaraan. Nah, itu masih sampai sekarang masih opsional ya, itu belum dilakukan klausul ataupun kewajiban yang mengikat kepada pengguna kendaraan bermotor. Itu contoh ya. Terus kemudian yang belum dilaksanakan lagi yaitu terkait dengan uji emisi. Nah, pemegang kendaraan itu ada aturannya terkait dengan uji emisi. Nah, terus kalau kita tidak uji emisi bagaimana? Nah, itu nanti ada mekanismenya. Kendaraan yang misalnya ya mengurus surat tanda nomor kendaraan harus melengkapi kendaraannya dengan uji emisi. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu supaya kita dapat jaminan bahwa semua kendaraan yang berjalan di di jalan raya kita itu adalah jalan kendaraan yang sudah lolos uji emisi, artinya tidak memberikan polusi yang banyak kepada masyarakat pengguna. Itu contoh ya yang belum dilaksanakan secara menyeluruh. Ya, ada lagi yaitu siapa yang berhak menguji emisi. Nah, ini menarik ya. Yang berhak kalau di undang-undang itu adalah semua fasilitas bengkel ya yang mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini siapa yang mengeluarkan? Kementerian Perhubungan. Apakah sudah dilaksanakan? Belum ya. Di Jakarta sebagian sudah ada yang mengurus sertifikat, tapi karena belum wajib untuk mengurus uji emisi itu, maka tidak banyak kendaraan-kendaraan yang melakukan uji emisi. Ya. Itu contoh ya. Jadi aturan-aturan yang sudah disiapkan dalam undang-undang yang sifatnya makro itu belum dilaksanakan sampai detik ini, di mana itu sudah lumayan lama ya, 2009 sampai sekarang itu ya sudah lebih dari 10 tahun. Ya, contoh lagi yang sudah diterapkan misalnya dalam undang-undang disebutkan ada yang namanya analisis dampak andalalin. Nah, andalalin itu disebutkan di dalam 2000 Undang-Undang Lalu Lintas 2009. Nah, sekarang sudah dilaksanakan, itu didukung oleh PM-nya tahun 2005 yang sekarang sudah diperbarui tahun 2001 PM Peraturan Menteri tentang analisis dampak lalu lintas. Nah, ini contoh yang sudah sangat cepat untuk updatingnya, ada juga yang lambat. Nah, itu salah satu problem ya di dalam penerapan undang-undang lalu lintas. Salah satu problem dalam permasalahan transportasi di kita itu dari sisi transportasi darat ya. Belum yang lain-lain ya, nanti kita ngomong. Kalau transportasi secara umum ada darat, laut, udara, dan kereta api ya. Nah, itu pentingnya regulasi di dalam teknik lalu lintas ya. Jadi tidak boleh Anda meremehkan regulasi sampai di bidang apapun ya, di teknik sipil, di bidang mau bidang hidro, mau bidang struktur, manajemen proyek, geomat, geotek, geoteknik, itu semuanya akan membutuhkan aturan ya, ada dasar-dasar aturan seperti standar nasional Indonesia, peraturan, norma, pedoman, standar ya, itu yang harus kita acu di dalam proses perencanaan. Nanti di khusus tentang volume nanti ada contoh panduan ya yang sudah saya sertakan dalam
link materi di situ ada metode pencacahan lalu lintas atau pengumpulan lalu lintas. Nah, tapi saya ingin membekali Anda dengan apa sih metode, apa sih volume lalu lintas itu, konsepnya kayak apa dan fungsinya untuk apa sebelum nanti mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Ini yang penting ya. Nanti Anda harus paham dengan itu dan mengetahui fundamental dari apa sih volume lalu lintas. Nah, oke, kita akan sampai ke sana nanti. Nah, terus kemudian ada istilah interaksi land use dengan transport. Nah, jadi gini, sering kita ini pelaku perjalanan itu merasa kita paham dengan apa yang terjadi di jalan raya. Itu wajar ya, karena kita sendiri yang mengalami. Tetapi dari aspek engineering sebetulnya banyak yang nggak paham. Cuma karena mereka merasa tiap hari bergumul dengan lalu lintas, dia merasa paham sekali terhadap lalu lintas. Contoh, problem-problem lalu lintas yang ada di lapangan sekarang ini itu sering sekali ya akibat dari interaksi antara land use ya, land use tata guna lahan dan antar tata guna lahan itu sendiri. Jadi kita perlu sekali mengatur tata ruang. Kalau Anda kebetulan teman Anda ada yang di perencanaan wilayah ya, PWK ya, itu mereka ilmunya adalah bagaimana menata suatu perkotaan, menata mobilitas ya manusia-manusia itu di dalam satu kawasan pemukiman ya, sehingga bisa dicapai suatu pergerakan yang efisien. Nah, problem yang kita alami di Indonesia ini ternyata karena akibat salah dalam penerapan tata ruangnya ya. Gampangnya gini, misalnya ada suatu lahan kosong, contoh ibu kota baru ya, yang ada di Kalimantan sana mau dibangun ya, dia mendesain, sudah ada blok-bloknya sendiri terkait tata ruangnya. Oh, ini blok perkantoran, oh ini blok tentang pemukiman, oh ini blok tentang wisata, oh ini blok tentang komersial area. Jadi mereka akan mengatur ya, supaya pergerakannya itu efisien. Nah, permasalahan di Indonesia dan kota-kota besar pada umumnya, kota kita itu ada duluan sebelum knowledge ya, belum ilmu tentang penataan itu ada. Jadinya tata ruangnya itu ya semrawut. Nah, makanya di pemerintahan sedang menata bahwa kawasan ini menjadi kawasan perdagangan, ini kawasan pendidikan, kawasan pemukiman dan lain sebagainya, sudah ada pengaturan. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu mengatur pergerakan. Nah, cuma memang untuk mewujudkan rencana tata ruang tidak mudah karena sebagian sudah dimiliki oleh yang sudah ada sekarang. Misalnya ada pemukiman di situ dijadikan kawasan komersial atau bisnis. Loh, kalau mau ya silakan dibeli kan gitu. Nah, sementara kampung-kampung yang sudah ada misalnya ya, ini jadi kawasan pemukiman kok, ya sudah pemukiman seterusnya. Ada interaksi-interaksi antara aktivitas-aktivitas yang kurang terkoordinasi itu sering menimbulkan permasalahan lalu lintas. Jadi ini yang dikaitkan dengan interaksi land use ya. Contoh misalnya ada kawasan mandiri misalnya. Kawasan mandiri itu apa konsepnya? Suatu kawasan yang mampu untuk melayani kebutuhan warganya sendiri. Warganya tidak perlu sekolah keluar dari kawasan tersebut. Warganya tidak perlu belanja keluar dari nggak perlu kerja keluar dari kawasan tersebut, sehingga pergerakannya dilokalisasi ya di daerah-daerah itu, dan tidak ada pergerakan yang antar zona, yang crossing misalnya. Kalau sekarang kan banyak rumahnya di mana, di Benowo, kerjanya di Kertajaya misalnya. Itu menyebabkan crossing ya, banyaknya demand-demand yang sebetulnya nggak perlu. Lebih bagus kalau rumahnya di di Benowo ya, kerjanya sekitar Benowo saja. Nah, itu contoh ya. Terus Anda pertanyaan, Pak, rumahnya memang di situ gimana? Cari kerjanya juga nggak tahu. Betul, memang. Ya, ini salah satu tantangan ya. Di kita itu, tantangan kita itu sering memiliki rumah itu sebagai
apa simbol ya. Nah, kalau Anda berkesempatan hidup di luar negeri ya, misalnya di Eropa sana atau di Amerika, alamat itu tidak penting gitu ya. Mereka itu pindah-pindah apartemen, pindah-pindah kerja itu biasa ya. Ya memang untuk bisa seperti itu ada hal yang harus kita siapkan ya. Contoh orang-orang Eropa sana kalau pindah kerja itu biasa pindah kerja. Pindah kerja gajinya mau jadi pelayan toko sama jadi pegawai kantor ya hampir-hampir sama gitu ya. Hampir sama karena memang standar upahnya sudah sama dan seterusnya. Jadi itu menyebabkan mereka itu gampang sekali pindah-pindah. Hari ini saya pindah bulan ini saya pindah kerja ke kawasan misalnya Surabaya Timur. Dia pindah sekalian, apartemennya pindah. Dia nggak punya rumah, nggak pikir rumah mereka. Kebanyakan mereka mikir udah yang penting ada tempat tinggal, apartemen satu kota, pokoknya buat hidup. Nah ini cerita yang lainnya. Jadi itu yang menyebabkan demand mereka lebih mudah untuk diatur. Ya. Bangunan tinggi itu juga lebih mudah untuk mengaturnya. Artinya angkutan umum itu sangat mudah untuk mendapatkan penumpang. Sedangkan kita didominasi oleh pemukiman yang flat ya. Dan itu kalau kita bangun sebuah angkutan umum untuk mencapai angkutan umum itu relatif jauh ya kan, relatif jauh. Kalau bangunan tinggi kan setinggi apapun pakai lift turun. Nah, dia nggak jalan kaki, nggak jauh-jauh gitu ya. Kalau di kita masuk gang aja sudah 150 300 meter, bahkan bisa 500 meter harus jalan kaki. Nah itu kadang-kadang orang males. Nah ini contoh sebuah problem yang terjadi akibat interaksi land use dan transportasi. Terus kemudian jangan lupa di dalam lalu lintas itu ada komponen yang mempengaruhi yaitu manusia sendiri, kendaraan, dan jalan. Nah ini saling terkait ya. Manusia itu sifatnya dinamis ya. Sebagai subjek ya, orang yang bisa bergerak sendiri, dia itu sangat dinamis manusia ini. Dinamisnya dalam arti apa? Ketinggiannya berbeda, emosinya berbeda, kecepatan berjalannya berbeda, intelijensinya akan berbeda pula. Terus kemudian pengambilan keputusannya juga berbeda. Ini sangat dinamis ya. Sehingga lalu lintas ini menjadi hal yang menarik. Menarik dalam arti apa? Contoh, kalau Anda bicara air ya, air, beton, tanah ya. Tanah itu sifatnya ya tanah Indonesia sama tanah India sama tanah di Thailand ya gitu. Sifatnya akan sama. Tanah di Amerika sama. Air di sini sama air di mana? Di Taliban sana, di Afghanistan sama di Maroko sama di Brasilia, air itu ya gitu. Sifatnya adalah ikuti gravitasi. Kalau dihitung gampang, ya gitu ya. Tetapi ketika kita bicara lalu lintas, kalau kita ngatur manusia, ngatur kendaraan, sangat berbeda kasusnya ya. Jadi kasus-kasus mobil yang sama dikendarai orang Indonesia sama dikendarai orang itu beda karakteristiknya. Ya, kita ngomong manusianya. Kendaraannya sama di Indonesia, didominasi sepeda motor misalnya. Bagaimana dengan di tempat lain? Belanda banyak sepeda, ontel, banyak orang jalan kaki, banyak orang naik angkutan umum, tram dan sebagainya. Di Inggris banyak mobil, ya, jalan kaki, sepeda jarang, ya, sepeda motor jarang. Ya. Nah, jadi ini contoh ya jalan sepeda ontel di Inggris susah ya karena nggak tahu karakternya memang tidak begitu suka sama sepeda mereka. Tapi beda di Eropa di daerah mainland sana itu kan berbeda dengan di Inggris sendiri. Di Amerika juga sepeda juga enggak segitu populer ya, lain dengan di ini karakteristik ya. Bagaimana manusianya itu akan mempengaruhi pergerakan. Terus kendaraan juga sama, kendaraan kita tadi ya, balik tadi kendaraan kita dominasinya paling mobil-mobil dengan karakteristik 7-seater. Amerika banyak sedan ya. RV jarang, recreational vans ya. Itu munculnya kalau Sabtu Minggu. Itu pola distribusinya akan kelihatan kalau hari-hari Minggu kendaraan yang banyak keluar model vans ya ataupun RV atau recreational vehicle ya. Untuk yang kendaraan pribadi mereka didominasi dengan mobil
sedan ya. Sedan itu sangat memungkinkan. Anda cari yang model Xenia, Avanza, XL7 itu jarang mereka ya. Jarang mereka model-model mobil yang banyak penumpangnya. Nah, itu contoh bentuk dari apa namanya perbedaan kendaraan. CC kendaraan juga sama. Di Jerman speednya bisa gila-gilaan ya. Kalau di Inggris ada batasannya, di Jerman sakarepmu iso berapa. Makanya jalan mereka bisa didesain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini nih contoh terkait dengan kendaraan, terkait jalan, karakteristik jalan itu kayak apa di jalannya, dominasinya jalannya jalan beraspal, pakai flexible pavement atau rigid ya, atau bahan-bahan yang lain seperti jalan tanah dan sebagainya. Ini terkait dengan komponen lalu lintas yang bisa menjadi faktor penentu dalam problem dan solusi masalah lalu lintas seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, saya lanjut ke konsep volume tadi ya. Iya. Oke, jadi untuk minggu ini kita akan bicara tentang konsep arus. Bentar ya. Ya, oke, definisi volume. Nah, nanti Anda akan lihat, bisa baca sendiri terkait dengan definisi volume ya, secara word by word. Tapi intinya definisi dari volume itu adalah jumlah kendaraan ya yang melewati satu titik. Jadi Anda nanti kalau mengukur volume itu stay pada satu titik ya, terus diukur volume lalu lintas yang melewati titik tersebut dalam satuan waktu tertentu ya. Nah, umumnya volume itu dinyatakan dalam 1 hari. Nah, nanti kita akan lihat apa beda antara volume dan arus ya. Nah, oke. Terus kemudian cara ukur. Nah, cara ukur ini bisa macam-macam ya. Yang nanti Anda lakukan, saya nggak tahu Anda lakukan atau karena masa pandemi ini ya, nanti tugasnya terkait volume ini harusnya mengukur secara manual ya, cara ukurnya. Terus kemudian cara manual yaitu mengukur jumlah volume tersebut melalui cara manual. Counting di lapangan dengan cara membagi beberapa satu tim ada berapa orang, nanti dibagi. Anda kendaraan jenis ini, yang satunya kendaraan jenis ini, yang satu ini diukur nanti. Terus kemudian sistem semi otomatis. Nah, semi otomatis, sistem otomatis, dan sistem visual. Nah, kalau sistem otomatis itu gampangnya gini, kita bisa memiliki apa namanya software ya atau tools ya yang bisa mengidentifikasikan dan melakukan proses apa namanya memproses gambar, image processor istilahnya ya. Jadi dia bisa mengcapture bahwa oh kalau yang lewat seukuran gini disebut sebagai kendaraan tipe apa. Itu otomatis ya, sistem otomatis. Kalau semi otomatis biasanya dia bisa mengukur dengan menggunakan sensor yang lain ya. Sensornya bisa berupa sensor pneumatik ya. Pneumatik itu misalnya menanam apa namanya menanam alat yang berfungsi sebagai kayak selang gitu ya, tanda petik ya. Dia akan kalau dilewati oleh kendaraan dia akan terinjak dan menimbulkan tekanan tertentu sehingga dia dideteksi sebagai suatu kendaraan. Jarak antara apa injakan itu jarak waktu itu bisa dihitung sebagai kecepatan. Jumlah injakan bisa dihitung sebagai jumlah as nanti sehingga dia bisa menyimpulkan oh ini kendaraan berapa as. Oh 3 as, oh 2 as, oh 4 as, oh 5 as dan seterusnya. Dia bisa mengidentifikasi dan memberikan keputusan bahwa oh ini kendaraannya jenis tipe ini. Beratnya sekian bisa teridentifikasi juga. Ya, kalau kita menggunakan sistem kalau Anda browsing istilahnya WIM, weight in motion ya. Weight in motion itu mengukur volume lalu lintas dan berat kendaraan yang lewat itu dengan secara otomatis ya. Terus tujuan kita melakukan
survei daya volume lalu lintas ini adalah ada beberapa hal ya. Kalau di bidang kita, di bidang teknik sipil khususnya transportasi itu ada dua hal, yaitu traffic ya, masalah lalu lintas dan juga masalah perkerasan jalan nantinya. Kita akan desain tebal perkerasan dan juga perencanaan lalu lintas serta manajemen lalu lintas nanti. Ya. Dua hal itu yang penting di bidang kita. Tapi dengan bidang yang lain itu mungkin saja ya perhitungan volume itu sangat mungkin dikaitkan dengan polusi, emisi, ya, dan lain-lain. Anda ingin apa nanti terkait dengan apa marketing apa kendaraan, pabrik mobil dan seterusnya. Jadi intinya bisa macam-macam tujuannya. Tapi saya hanya menjelaskan tentang traffic sebagai traffic dan sebagai pavement ya. Itu yang umum nanti kita lakukan. Contoh yang tidak umum tadi polusi ya. Kalau yang umum kita lakukan, kita cukup membedakan kendaraan itu misalnya, oh kendaraan pribadi itu adalah tipe kendaraan pribadi, misalnya sedan, pickup, mini box mini yang kecil, terus kemudian kendaraan 7-seater dan sebagainya, kita cukup menghitung itu. Tapi kalau Anda butuh informasi terkait polusi, ya nanti Anda harus membedakan kendaraan-kendaraan itu kira-kira cc-nya yang berapa, terus kemudian di split lagi yang pakai diesel yang berapa persen, yang pakai BBM bensin berapa persen. Nah ini untuk tujuan yang lebih kompleks lagi ya, tapi ya, kita tidak menghitung itu. Kemudian referensi yang di Indonesia terkait dengan pengukuran volume, Anda bisa browsing di ini, tapi juga saya sertakan di link materi PDT 19 2004B ya, dan itu bisa dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian durasi pengamatan. Nah, durasi pengamatan ini sebaiknya kita mendapatkan nilai selama 1 minggu sebaiknya ya. Akan jauh lebih bagus kalau kita punya 1 tahun. Ya. Nah, ini terkait dengan definisi dari ADT dan AADT ya. ADT itu adalah average daily traffic. Kalau AADT, nah ini yang lebih bagus datanya, yaitu average annual daily traffic. Jadi kita harus mendapatkan nilai volume lalu lintas dalam 1 tahun, lalu kita average-kan sehingga kita mendapatkan nilai AADT. Gitu ya. Lalu kalau ADT Anda punya nilai 1 hari, yaitu sebetulnya average daily traffic, Anda punya seminggu rata-rata sebagai average daily traffic. Atau bahasa Indonesianya yang sering terdengar itu adalah LHR ya, dan LHRT, lalu lintas harian rata-rata dan lalu lintas harian rata-rata tahunan. Nah, itu istilah-istilah yang ada di Indonesia. Terus ada terminologi itu flow atau arus. Apa beda ADT, AADT dan flow? Nah, ADT dan ADT itu satuannya adalah dalam hari. Nah, kita bilang kan average daily. Daily itu harian, ya. Tapi kalau flow atau arus, kita akan membutuhkan informasi volume, tanda petik ya. Saya nyebutnya volume, tapi dalam 1 jam. Jam apa? Terserah jam apa, umumnya jam sibuk. Nah, volume lalu lintas dalam 1 jam itulah yang disebut sebagai arus. Nah, harus tahu ya bedanya ya, volume dan arus. Kenapa kita perlu membedakan itu? Karena arus itu satuannya per jam, kapasitas jalan, kapasitas simpang juga satuannya per jam nanti. Kendaraan per jam atau saya sebut EKR per jam, ekuivalen kendaraan ringan per jam ya. Atau bahasa Inggrisnya itu PCU. PCU itu passenger car unit per hour ya. Jadi per hour, per jam ya. Nanti kita akan bisa mengkonversi nilai-nilai volume kendaraan itu ke dalam nilai PCU atau EKR, ekuivalen kendaraan ringan, atau sering disebut orang SMP, satuan mobil penumpang. Terminologi yang lama menggunakan SMP, sedangkan yang baru menggunakan EKR. Ya.
EKR itu ekuivalen kendaraan ringan. SMP satuan mobil ringan. Ya. Oh sorry, SKR, satuan kendaraan ringan. Kalau angkanya disebut EKR. Jadi satuannya SKR per jam, satuan kendaraan ringan per jam. Ya. SKR. Untuk bisa mendapatkan SKR harus mengalihkan jumlah kendaraan dengan nilai EKR. Nanti kita akan sampai ke sana. Itu yang disebut dengan ekivalensi unit. Jadi semua kendaraan yang lewat di jalan raya itu kan macam-macam bentuknya, dimensinya, ya kan? Kalau Anda hitung berapa volume lalu lintasnya, kendaraannya adalah 1.000 kendaraan per jam. Nah, misalnya sebutannya 1.000 kendaraan per jam. Apakah itu sebuah arus? Ya, itu sudah hampir benar arusnya ya, karena kendaraan per jamnya sudah benar. Tapi kalau kita mau ngomong arus dengan satuan PCU atau SKR, kita harus mengubah satuan kendaraan menjadi satuan SKR. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjut ya. Ini contoh yang ada di panduan ya. Klasifikasi kendaraan seperti ini. Jadi sepeda motor, roda kendaraan 3, kendaraan roda 3 ya, sedan, jeep, dan seterusnya. Ini bentuk visualisasinya ada di sebelah kanannya di kolom ketiga. Ada juga konfigurasi sumbu roda, dijelaskan di sana. Dan juga ada codingnya, untuk kode dari kendaraan tersebut itu disebut sebagai apa. Misalnya nomor 8 itu disebut kendaraan tidak bermotor, tidak ada kode terkait konfigurasi sumbu dan kode kendaraannya. Tapi truk semi trailer yang 7C, Anda bisa lihat di sini semi trailer. Nah, ini ada kendaraan di depannya, ini adalah kendaraan traktornya, istilahnya penariknya traktornya. Yang ini adalah yang kendaraan di belakangnya. Ini adalah sumbu tunggal, as tunggal. Yang ini sumbu ganda, rodanya ganda, asnya ganda, jadi disebut sebagai 2-2. Terus kemudian ini ada juga 2-2. Jadi asnya ada 2 dan double. Bannya juga ada double. Sedangkan yang ini gandeng, ini dipisahkan oleh strip di sini ya. Strip 2.2, 1.22. Ini pengkodean atau pembeda nama-nama ini. Jadi untuk orang lapangan perlu membedakan ini kalau menurut pencacahan lalu lintas. Tapi nanti kalau di keperluan lalu lintas ini nanti ini cukup disamakan ya. Ini tipe kendaraan 2, 3, 4 ini bisa dianggap satu jenis ya. Satu jenis karena nilai ekivalensinya sama, yaitu 1. Sedangkan bis kecil, bis besar ini memiliki ekivalensi yang berbeda, sehingga kita perlu membedakan antara bis kecil dan bis besar. Truk ringan, truk sedang ini perlu kita juga bedakan dengan yang kendaraan tak bermotor, tergandengan, kita membedakan juga. Seperti itu ya. Oke, objek yang diukur apa untuk volume lalu lintas ya, yaitu lalin kendaraan. Sudah jamak ya, kita ngitung lalu lintas kendaraan. Yang sering lupa pedestrian atau pejalan kaki. Pejalan kaki juga kita perlu ukur ya, volume pedestrian, pejalan kaki itu bisa kita ukur, bisa kita kaji kinerjanya, bisa kita bandingkan dengan kapasitas dari fasilitas trotoarnya. Juga demikian halnya dengan sepeda, sepedanya yang lewat berapa. Kalau di kita jarang ya, di Surabaya enggak, walaupun ada bike lane yang lewat juga sedikit sekali ya, kecuali hari Minggu ya. Hari Minggu tapi enggak lewat di bike lane, tapi dia lewat di jalan raya biasa, itu susah ya, enggak bisa dihitung. Nah, jadi kita bisa hitung kinerja sebuah bike lane atau bike path ya, jika betul-betul aturannya diterapkan. Sepeda yang patuh di jalur bike lane kita bisa hitung berapa kapasitas bike lane, apa perlu dilebarkankah, dan seterusnya. Lalu objek yang diukur yang lain yaitu antrian orang, kendaraan atau barang ya. Ini juga suatu volume ya. Jadi jangan terkotak pada bayangan Anda volume itu volume kendaraan, tidak ya. Lalu lintas itu
wider perspektifnya banyak ya. Jadi orang jalan, kendaraan juga barang itu, barang-barang yang di kontainer ya, kontainer itu juga sebuah volume lalu lintas yang bisa diukur nanti dalam sistem apa namanya penanganan kontainer di kontainer yard itu dia butuh ini untuk barang. Juga booth atau loket ya. Loket apa? Contoh loket bioskop, loket di pintu tol ya, loket pintu tol, loket antrian pintu tempat wisata dan lain sebagainya. Ya, dan sebagainya. Ini nanti kita bisa manfaatkan apa namanya? Knowledge kita terkait volume di dalam banyak aplikasi. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Saya lanjut. Ini masih ada orang nggak ini? Saya khawatir tidak ada orang ini. Nggak ada suaranya. Ada, Pak. Nah, ngomong gitu loh. Nggak ada, kalau nggak ada ya nggak ada gitu ya. Nggak apa-apa, silakan santai aja. Oke, jadi kita lanjut dengan materi volume itu sendiri. Kalau tadi itu pengantar ya konsep tentang volume, biar Anda paham volume tidak hanya lalu lintas kendaraan, tapi banyak. Ya. Nah, ini ada, silakan baca di MKJI 1997 yang terbaru kalau Anda download nanti PKJI 2014 ya. Panduan Kapasitas Jalan Indonesia 2014 ya. Anda bisa hitung bandingkan nanti yang MKJI 97 itu ada yang versi Inggris, ada yang versi Indonesia ya. PKJI versi Indonesia Anda bisa pakai untuk referensi terkait perhitungan nanti ya. Kita akan bahas PLLT bagian lalu lintas itu nanti banyak sekali membahas PKJI. Jadi pastikan Anda punya PDF-nya dan membacanya terlebih dahulu biar enak nanti kuliahnya. Nih lambangnya arus ya. Arus itu lambangnya adalah Q ya. Q, ingat ya, Q bukan A. Oke, ini contoh ilustrasi volume lalu lintas. Jadi kita hitung volume serta arus ya. Jadi titik di sini itu bisa ngitung QA, kita ngitung QB. Loh, pertanyaannya gini, Pak. Arus atau volume itu dua arah atau satu arah? Nah, itu kalau Anda jeli tadi tanyanya gitu. Nah, saya jawabnya adalah bisa satu arah, bisa dua arah. Nah, tergantung ruas yang akan kita hitung nanti. Nanti kalau Anda baca terkait dengan perhitungan kinerja ruas, kita bisa pakai satu arah, bisa dua arah. Nah, sebagai pengetahuan awal ya, kalau jalannya dua lajur dua arah seperti sekarang ini ya, dua lajur dua arah, ini ada dua lajur yaitu lajur pertama, lajur kedua, arahnya aja dua ya. Kita nanti perlu menjumlahkan total volume dua arah ini. Ya, walaupun surveinya sendiri-sendiri tidak apa-apa, QA DW, QB DW gitu ya. Terus nanti akan dijumlah QA QB untuk analisisnya. Tetapi kalau jalannya tidak seperti ini, ya misalnya jalannya 4 lajur 2 arah, artinya yang sebelah satunya arah A itu tadi ada 2 lajur, arah B ada 2 lajur. Nanti analisisnya tidak boleh menjumlah malah. Lajur A sendiri, lajur B sendiri. Nah itu ya. Jadi Anda harus paham tips-tipsnya dan trik-triknya serta aturan-aturannya di dalam perhitungan kinerja ruas. Ya, tuh ya, ini volume dan arus untuk mengukurnya seperti apa. Jadi kita ukur di sini oleh surveyor. Ini surveyor 1 enggak harus 1 ya, bisa grup surveyor 1, bisa grup surveyor 2 karena sendirian jadi susah. Kalau rame itu enggak bisa ngatasi sendirian. Nah, ini ada karakteristik volume lalu lintas itu macam-macam ya. Karakteristik volumenya macam-macam ini kenapa kita perlu mengetahui variasi pola lalu lintasnya. Di situ ada variasi jam-jaman, ada variasi harian, ada variasi bulanan, bahkan ada variasi apa namanya ya, tahunan bisa ya jadi itu tahunan. Ya. Ini contoh. Jadi variasi pola jam lalu lintas terkait jam itu yaitu misalnya akan terjadi perbedaan yang signifikan kalau dia jam kerja pagi, setelah selesai jam kerja pagi biasanya kan jam kerja sama jam sekolah itu ya hampir-hampir sama lah, duluan sekolah dulu ya. Masalahnya kan sering yang sekolah itu diantar bapaknya atau ibunya ya, ikut sama yang kerja. Jadi
yang berangkat kerja itu barengnya sama yang berangkat sekolah, jadi akan tambah banyak lagi gitu ya. Itu contoh ya. Atau yang lebih banyak lagi berangkat nganter sekolah dulu, pulang terus baru berangkat kerja, itu tambah lagi banyak, bikin lalu lintasnya bertambah. Nah, itu akan ada pola jam-jamannya akan kelihatan. Oh, nanti kelihatan jam-jam sekian yang padat, oh sini yang sepi, oh sini balik lagi padat lagi dan seterusnya ya. Itu kita perlu melakukan analisis itu ya nanti ya dalam penyajian data-data terkait dengan volume lalu lintas. Lalu harian ya. Kita butuh harian tuh. Kenapa? Ini variasi harian bisa terjadi. Misalnya kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu akan berbeda-beda karakteristik hariannya. Ini khususnya pada jalan-jalan yang luar kota. Ya, saya malah jalan luar kota itu sering, apalagi daerah-daerah yang wisata ya. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu, nah itu padat sekali ya. Karena banyak yang menuju ke sana. Tapi kalau hari kerja gitu relatif sepi ya. Nah, ini pola ini bisa diidentifikasi. Jadi kalau Anda menyelesaikan suatu masalah itu harus komprehensif ya, harus melihat akar masalahnya apa. Di perkotaan juga sama. Misalnya kota itu, kota ini kalau hari kerja itu ampun macetnya gitu ya. Tapi kalau kota besar ya biasanya. Tapi kalau Sabtu atau Minggu atau libur panjang sepi. Nah, ini kenapa? Ternyata kalau libur panjang orang-orangnya pada saat starting libur panjang keluar semua, Surabaya atau Jakarta itu keluar semua dari Jakarta ya. Sehingga ditinggal yang di sini. Anda bisa alami sendiri ketika libur hari raya Idul Fitri gitu ya. Kota itu sudah sepi banget ya. Nah, ini jadi pola-pola itu bisa kita lihat variasi hariannya, bulanan juga sama. Bulanan kalau gajian swasta ya 25 PNS tanggal 1. Jadi itu kelihatan antara 25 sampai tanggal 1 itu plus minus itu tinggi ya. Pergerakannya aktif. Banyak yang kalau malam ternyata tinggi karena mereka shopping misalnya seperti itu ya. Nah, ini contoh jadi kenapa kita perlu untuk memetakan, mengetahui, menyajikan data-data terkait variasi pola. Tahunan juga mungkin ya. Bisa saja bulan Januari, Februari, Maret, April. Yang Desember sampai Januari sudah langganan lah. Natal tahun baru itu langganan luar kota, daerah wisata itu penuh ya. Nah, tapi ada yang sangat yang bergeser itu nanti. Idul Fitrinya kan tidak selalu di bulan yang sama, geser itu nanti. Geser akan sangat hebat ketika Idul Fitri, tahun baru dan Natal gabung. Wah, itu ya. Itu yang bisa membuat pola perjalanan lalu lintas menjadi ekstrim. Nah, itu contoh ya. Terus kemudian distribusi arah, kita perlu mengetahui informasi tadi misalnya satu ruas itu nanti ketahuan apakah yang lewat A sama lewat B itu imbang 50-50% atau sesuai karakteristiknya. Misalnya kalau di Ahmad Yani Surabaya itu kalau pagi banyak yang masuk ke Surabaya atau ke utara ya kan. Tapi kalau sore banyak yang keluar dari Surabaya. Ini distribusi ini bisa berbeda, tidak harus seimbang ya. Yang bagus memang seimbang, yang bagus ya. Tapi di lapangan mungkin saja tidak jadi seimbang. Kemudian peak hour volume, ini penting ya. Peak hour volume atau jam puncak ya. Jam puncak ini harus Anda ketahui. Ya. Jam puncak itu definisinya apa? Jam puncak itu adalah arus ya yang terjadi terpadat dalam satu hari. Itu disebut sebagai peak hour. Apakah ada satu? Ya mungkin lebih dari satu. Misalnya puncak pagi dan puncak sore misalnya ya. Itu bisa disajikan dalam profil display volume lintas nanti ya. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi mengenai arah jalan, Pak. Mengapa di Indonesia itu pakainya lajur kiri, Pak? Oke, ada lagi? Ya, baik. Kalau pakai lajur kiri, itu adalah sejarah, Mas. Dari dulu sudah seperti itu ya. Di awal-awal
kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan itu sudah kita menganutnya sebelah kiri. Kalau kenapa sebelah kiri, kita harus kembali ke masa lalu ya mestinya ya. Memang itu aneh ya. Belanda sendiri jalurnya kan kanan ya. Eropa daratan itu kebanyakan kanan. Inggris, Inggris, Malaysia itu sebelah kiri. Jepang ya seperti kita ya. Amerika itu sebelah kanan ya kan. Ya, jadi kalau Anda cek distribusi negara-negara yang menganut jalur sebelah kiri itu ada di Google itu kelihatan lah. Tapi kalau ditanya kenapa sebelah kiri, itu sejarah yang dulu seperti itu, Mas. Mungkin tepatnya saya tidak pernah mencari informasi kenapa harus sebelah kiri ya. Intinya kiri atau kanan itu sama saja sebetulnya. Terbukti di Inggris yang tempat lahirnya mobil itu di Inggris itu ya dia nganutnya sebelah kiri seperti kita. Tapi Amerika sebelah kanan. Seperti itu. Gitu Mas ya. Oke, Pak, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ini menarik, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda nggak sadar. Kenapa kita kok plat nomornya hitam putih? Oh kan? Kalau Anda nanya seperti itu, wow itu sebetulnya saya nggak tanya lagi Pak. Ya silakan. Mengenai plat tadi Pak, kenapa diubah jadi putih hitam sekarang Pak? Nah itu sebetulnya itu adalah objek penelitian Mas ya. Saya bisa ceritakan dikit. Harusnya itu melalui suatu kajian. Kenapa tidak? Kalau di Inggris itu ada dua Mas, depan sama belakang warnanya beda. Ya. Kalau di Amerika sama. Inggris saja yang nyeleneh, depan sama belakang beda. Itu mesti ada alasannya. Nanti kalau Anda baca, itu yang bisa jawab orang fisika. Itu terkait dengan kemampuan kejelasan ya mata kita untuk melihat sebuah kombinasi warna dalam arah yang jauh serta kondisi ekstrim, hujan, kabut dan lain sebagainya. Itu mesti mendapatkan, harusnya dipublikasikan. Saya nggak tahu polisi kita mau merubah itu, tapi penjelasannya nggak ada, saya nggak ngerti ya. Harusnya itu dipublikasikan kenapa dipilih warna itu ya. Terus kemudian terkait dengan tren ke depan, yaitu capture dari kamera harus mudah ya, harus easy ya, kamera friendly ya. Jangan sampai kita mendesain komposisi warna, tidak hanya komposisi warna, ukuran huruf dan bentuk huruf itu juga penting ya. Tidak bisa kita bikin bentuk huruf yang aneh-aneh, italik dan lain sebagainya, bentuk-bentuk yang nyeleneh, jangan ya. Karena itu nanti terkait dengan kemudahan kamera untuk mengidentifikasi komposisi warna, ukuran huruf pada cuaca yang ekstrim. Nah, itu malam, low light ya, ada hujan itu harus bisa terdeteksi. Nah, itu contoh ya. Jadi yang bisa saya jawab adalah tentatif itu tadi. Idealnya harus ada penjelasan kenapa mereka memilih atau Pak Polisi kita memutuskan menggunakan komposisi warna tersebut. Gitu ya. Itu jadi topik penelitian, kalau itu bisa jadi sebuah research besar sebetulnya. Jadi harus Anda bandingkan seluruh warna dijejerkan. Bagaimana kesalahan-kesalahan orang untuk melihat warna yang komposisinya seperti ini, seperti itu, seperti yang itu, yang ini, dan lain sebagainya, sehingga diputuskan, oh warna ini yang terbaik. Bagaimana dengan bentuk hurufnya? Oh bentuk huruf ini yang terbaik. Bagaimana dengan ukuran hurufnya? Oh, ukuran ini yang paling optimum. Ya yang paling bagus ya pasti sebesar mungkin, tapi kan nggak mungkin kita besar-besar nempel di mobil gitu ya, atau sepeda motor. Jadi cari yang paling optimal dikaitkan dengan kecepatan juga. Saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, Pak. Silakan. Dalam perencanaan lebar ruas jalan atau banyaknya ruas jalan itu yang dilihat peak hour-nya atau rata-ratanya ya, Pak? Atau apanya? Oke, baik. Jadi nanti Anda akan sampai pada sana, Anda harus melihat peak hour-nya. Ya. Peak hour yang terjadi berapa? Pertanyaannya lagi, loh Pak, kalau jalannya baru. Nah, ya kan? Nggak ada peak hour-nya, nggak ada volume lalu lintasnya kok. Gitu ya kan? Bagaimana kita merencanakan ke lebar lajur lalu lintas? Ya, kita harus hitung
nanti traffic modeling kita bisa memperkirakan, oh yang lewat di situ nanti sehari berapa. Dengan tahu kita sehari berapa, kita tahu yang namanya peak hour factor nanti. Apa itu PHF? Ya, peak hour factor. Jadi kita bisa mengkonversi, tentunya prediksi ya. Lalu lintas satu hari itu 1 jam sibuknya berapa? Nah, dengan asumsi kita paham tentang volume lalu lintas dalam 1 jam sibuk itu, jadi kita bisa memperkirakan kebutuhan lebar lajurnya nanti serta jumlah lajurnya. Nah, begitu Mas ya. Jelas? Ya Pak, jelas Pak. Terima kasih. Yang lain? Nggak ada? Oh ya, silakan Zevanya Nuril. Wanda langsung ngomong nih, masih raise hand nih. Iya Silakan. Pak, saya mau tanya, kalau misalnya kita mau bangun jalan, kan kita belum tahu Pak, apa volume kendaraan yang lewat jalan itu karena belum dibangun kan Pak. Nah itu gimana Pak cara kita ngitungnya? Apa? Sorry, suaranya nggak dengar. Bilang. Kalau misalnya kita mau bangun jalan baru Pak, misalnya di suatu daerah yang emang belum ada jalannya. Ya. Nah untuk kita ngitungnya itu kita pakai data dari jalan lain atau bagaimana Pak? Oke. Baik. Jadi gini, ada banyak pendekatan. Yang paling simpel adalah standar minimal. Misalnya jalan ibu kota baru, kotanya baru sama sekali. Kita perlu menghubungkan jalan-jalan ini, kawasan dengan jalan-jalan tertentu. Ya nanti kita harus lihat kelas jalannya apa, mau menghubungkan oleh aktivitas arteri, primer, minimal lebarnya berapa, jumlah lajurnya berapa, itu minimal. Itu pendekatan minimalis ya. Atau pendekatan minimalis plus yaitu dengan cara ya sing wajar rek mosok menuju ke Istana Negara masih dikasih cuma 2 lajur tok gitu ya. Minimal 4 lajur atau 6 lajur biar megah. Itu contoh ya. Itu pendekatan secara non demand approach ya. Nah, tapi kalau suatu jalan baru di suatu kota, di kabupaten dan lain sebagainya yang tujuannya menghubungkan suatu kawasan, ya kita harus prediksi dulu. Tidak di kuliah ini ya, nanti di kuliah ini ada nanti di bagian akhir tentang perencanaan transportasi ya. Jadi kita nanti bisa memperkirakan berapa lalu lintas yang akan lewat. Nah, gitu. Justru itu yang harus kita cari, Mas, Mbak ya. Nah, gitu ya. Jadi setelah kita tahu demand approach ya, kita harus menghitung demand-nya terlebih dahulu sehingga kita bisa merencanakan kebutuhan lebar lajurnya. Seperti itu Mbak Devanya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Nah, terus kalau volume lalu lintas tidak ruas bagaimana? Memang di jalan raya kita itu tidak hanya ruas ketemunya. Ada simpang, ada bundaran, ada weaving. Apa itu weaving nanti Anda akan tahu, atau jalinan ya. Apa itu jalinan nanti Anda akan tahu. Tapi yang mungkin mungkin Anda sering melewatinya tapi nggak tahu namanya itu weaving ya. Tapi nanti Anda akan tahu dengan weaving itu apa. Nah, yang jelas yang sering pasti Anda lewat pasti tahu yaitu di simpang atau persimpangan ya. Nah, persimpangan itu bagaimana volume lalu lintas itu diukur? Tidak cukup hanya volume volume lalu lintas induknya saja, misalnya di sini tidak cukup. Tapi kita harus membaginya 700 ini dari pendekat yang sebelah kiri ya. Itu harus dibedakan lagi, yang belok kiri berapa, yang lurus berapa, yang belok kanan berapa. Nah, kalau menghitung volume lalu lintas di simpang itu jauh lebih susah daripada di ruas. Makanya untuk simpang butuh lebih banyak orang. Selain Anda membedakan pergerakan, juga membedakan jenis kendaraan. Gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Apakah ini sulit? Ada yang lebih sulit. Ada. Ya. Yang lebih sulit lagi apa? Menghitung volume lalu lintas di bundaran. Itu jauh lebih sulit daripada di simpang. Ya. Di simpang langsung Anda kelihatan. Oh, misalnya di 700 nih. Kalau dia belok kiri udah kelihatan belok kiri. Oh, 5. Yang lurus juga kelihatan, yang belok kanan juga kelihatan. Tapi bayangkan di bundaran. Belok kirinya 5 tahu,
Yang lurus sama yang belok kanan nggak tahu. Ya kan? Karena isinya bisa saja. Yang jelas tidak hanya 3 pergerakan, tapi bisa saja muter, U-turn, ya kan? Atau putar balik. Jadi pergerakan dari kiri 700 itu bisa saja yang belok kiri ada, yang lurus ada, yang belok kanan ada, yang putar balik juga ada. Nah, itu susah ngitungnya karena yang belok kiri bisa diidentifikasi, yang lurus, yang belok kanan, dan yang muter tidak bisa langsung diidentifikasi oleh mata kita sebagai surveyor. Semuanya lurus kalau ini bundaran ya. Anda bayangkan ini sebuah bundaran ya. Kalau yang lurus ya lewat sini, yang belok kanan ya lewat sini, yang mau muter ya lewat sini. Nah, baru ketahuan sampai di sini, oh yang lurus sana, yang belok kanan sama yang belok kiri juga belok-belok sini semua bareng. Oh, setelah sini belok sini baru yang ketahuan yang oh yang tidak ada. Itu yang membuat bundaran itu jauh lebih sulit dalam hal pengukuran volume lalu lintasnya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, nggak ada. Lanjut ya. Nah, ini contoh ya, volume contoh data ya yang disajikan ada historinya, di mana itu ada data tahun 2008 dan data 2009 disandingkan, dan volumenya dibagi menjadi jenis bulan ya. Jadi mulai Januari, Februari sampai Desember. Untungnya apa buat ini? Oh, ini lain. Jadi keperluan menghitung volume lalu lintas itu macam-macam. Kalau ini keperluannya untuk menghitung berapa sih yang lewat jalan tol dalam 1 tahun. Itu kelihatan. Jadi kita tidak fokus kepada menghitung kinerja jalan tolnya sendiri. Ujung-ujungnya ke berapa? Ke pendapatan. Kalau kita tahu komposisinya golongan 1, 2, 3, 4, 5 itu berapa persen, jadi kita tahu pendapatannya dari cabang Surabaya Jempol untuk Desember tahun 2008 dan 2009 itu ada peningkatan berapa miliar, itu bisa tahu. Nah, ini salah satu contoh aplikasi informasi terkait volume yang bisa kita peroleh. Dan volume yang dipakai di sini adalah berbasis pada bulanan. Kalau untuk kinerja kita harus hitung per jam. Nah, ini contoh lagi per year juga ya. Kalau tadi adalah bulan, tahun langsung. Informasinya lebih makro, lebih lebih gelondongan istilahnya ya, per tahun 2004, 2005. Ini biar kita bisa tahu trennya. Dari sini kita bisa tahu ada apa dengan tahun 2006, 2007. Sempat mengalami peningkatan pada tahun 2005, terus turun 2006, 2007, terus mulai naik 2008. Ada apa ini? Kira-kira ada apa? Nah, ini bisa tahu, oh ini ternyata lumpur lapindo mulai misalnya. Ini contoh ya. Jadi kita bisa tahu fenomena-fenomena kejadian yang mempengaruhi aktivitas lalu lintas kita dari data histori volume lalu lintas yang ada. Ini kalau ini adalah penggambaran atau presentasi dari data volume lalu lintas jam-jaman yang sudah dibedakan per jenis kendaraan sesuai dengan MKJI untuk ruas misalnya, yaitu LV, HV, MC. LV itu light vehicle, HV heavy vehicle, MC motorcycle. Jadi dari banyak jenis kendaraan yang kita tunjukkan tadi yang di panduan teknis itu, untuk analisis jalan tol misalnya ya, atau jalan arteri, hanya butuh 3 macam. Jadi Anda harus mengklasifikasikan sebanyak itu menjadi 3 grup misalnya. Dalam kasus tertentu Anda membaginya menjadi 4 grup. Ya. Ini tergantung analisisnya apa. Nanti hati-hati dalam memilih analisis apa, jalan luar kota kah, jalan dalam kota kah, terus apakah tol kah, apakah weaving kah, apakah simpang bersinyal kah, simpang tak bersinyal kah, apakah bundaran. Hati-hati dalam mengklasifikasikan atau menggolongkan volume kendaraan yang Anda pakai dalam hasilnya sebagai input nanti di dalam analisis seperti itu. Jelas ya. Jadi dari sini kelihatan
Di mana jam-jam puncaknya ini kelihatan. Ini ternyata kelihatan pada jenis kendaraan motorcycle ini banyak berkeliaran di sekitar jam pagi-pagi ini ya. Nah, serta mendekati jam 17 ya. Ini banyak sekali berkeliaran. Nah, kemudian menurun drastis ya, turun. Jadi kita sepi di jam-jam ya, kira-kira jam 11 itu sudah mulai sepi ya. Aktivitasnya mulai jam 5 udah mulai naik lagi. Nah, ini contoh ya. Nah, ini daerah-daerah lain pasti karakteristiknya akan berbeda-beda. Seperti itu. Silakan. Ada lagi pertanyaan. Nah, ini contoh di total ini kelihatan kalau ini total jumlah kendaraan ya. Kita tahu bahwa tingginya di jam dari total tadi ini kita tahu peak hour-nya terjadi pada jam puncak sore ternyata. Nah, ini dari sini. Hour-nya. Nah, pertanyaannya apakah ini satuannya kendaraan atau SKR? Nah, kita belum tahu ya. Ini informasinya nggak ada ini satuannya kendaraan atau SKR. Penting untuk mengetahui satuan dari tabel ini ataupun gambar ini tadi. Nah, ini sudah ada satuannya. Volume jam-jamnya per jam, hourly ya, hourly ini per hourly volume yaitu SMP per jam ya. Ini masih pakai terminologi lama tahun 97 sebelum PKJI 2014 ya. Itu SMP per jam. Kalau yang sekarang EKR per jam ya. Nah, SMP per jam ini sudah bisa kita pakai sebagai referensi. Ternyata peak hour-nya yang terjadi betul-betul yaitu di jam ini. Kalau masih dalam satuan kendaraan, belum bisa kita kategorikan mana yang peak, karena harus kita kalikan dengan ekuivalensinya. Ya, belum tahu. Kalau ini sudah pasti, jam puncaknya terjadi di sini. Ya. Jam puncak paginya ada sih, tapi lebih besar yang jam puncak sore. Ya, kelihatan di sini. Ya. Ini penyajian ataupun presentasi dari data. Nah, ini tadi sudah saya singgung ADT, AADT ya. Nah, definisinya sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini tadi sudah saya sempat jelaskan juga terkait beberapa tipe perhitungan volume lalu lintas ya. Saya nggak perlu ulang lagi, manual count. Kemudian, nah ini biasa nanti kalau Anda survei di pinggir jalan untuk menghitung pakai alat counter ya. Alat counter biasanya kalau yang muslim sering dipakai untuk zikir ya. Kalau pramugari biasanya masuk pesawat ngitungi pakai counter juga cedik jumlah penumpang ya. Nah, kalau di Anda lalu lintas ya, mengukur jumlah kendaraan. Ini alatnya counter. Nah, ini biasanya untuk praktis ya, paling mudah untuk kita gunakan. Kalau Anda punya set yang seperti ini bisa digunakan untuk satu simpang ya. Jadi satu arah bisa untuk banyak pergerakan. Jadi multitasking ya. Jadi surveyornya harus handal untuk bisa. Jadi tinggal mencet kalau jenis kendaraan yang sepeda motor ngeklik yang ini ya. Ini untuk yang simpang arah sebelah kiri, ini utara, ini selatan, ini sebelah kanan ya. Terus ini jenis kendaraan 1, jenis kendaraan 2, jenis kendaraan 3 ya. Kalau 3 macam dibagi 3 macam. Jadi tinggal ngecek. Tapi ini susah sekali kalau benar-benar hebat kalau bisa melakukan satu orang sendirian, nggak mungkin ini dilakukannya. Oke. Ini yang counter sama sih, alatnya ada counternya semua. Ini per jenis kendaraan dikliki satu-satu, klik. Nah, ada banyak, dari puluhan tadi ya. Nomornya sampai 8, tapi ada 6C, ABC, dan seterusnya. Ini volume. Nah, ini yang disebut dengan pneumatik, saya sudah sempat jelaskan tadi ya. Ada sensornya untuk mendeteksi injakan dari roda ya, sehingga kita bisa menghitung tipe injakan yang seperti ini dikategorikan sebagai kendaraan dengan ukuran berapa, itu bisa kita hitung ya. Terus kekuatan tekannya bisa kita deteksi dan bisa memperkirakan yang lewat ini berapa ton, itu bisa. Pneumatic tube dan recordernya. Tapi biasanya ini tidak permanen.
Dia dipasang paling seminggu, 2 minggu, habis itu rusak. Nggak mungkin dipakai lagi, jadi harus masang terus. Jadi tidak permanen kalau ini. Nah, ini contoh ya, kalau ada di simpang di sini, kesulitan kita belum karena di sini tidak terbagi, ada markanya dengan jelas ya, nyampur di sini. Ini nggak tahu yang lurus berapa, nanti yang belok kanan berapa, yang belok kiri berapa. Kalau ada markanya akan lebih mudah jadi surveyor untuk bisa mengidentifikasi kira-kira jumlah kendaraan yang belok kiri, lurus kanan itu berapa. Nih ya, jadi sudah saya jelaskan tadi SMP atau EMP. EMP itu ekuivalennya, outputnya adalah SMP. Sedangkan yang terbaru SKR ekuivalennya angkanya adalah EKR. Ya, bedanya di situ. SMP mobil penumpang sama kendaraan ringan. Saya nggak tahu kenapa dirubah ya. Mungkin asal beda saja. Mestinya kenapa harus dirubah? Sudah bagus. Karena di satuan aslinya kan PCU, ya. Sampai sekarang masih PCU, ya. PCU ya. Di HCM itu masih PCU misalnya. Passenger Car Unit. Indonesia dulu sudah pakai satuan mobil penumpang. Ini kan passenger car. Diubah menjadi satuan kendaraan ringan atau EKR. Ya, nggak tahulah. Yang penting itu aturannya ya. Indonesia seperti itu. Nggak tahu kenapa pokoknya dibedakan atau gimana, saya nggak tahu. Nah, ini contoh nilai IMP ya. Nah, ini pakai MKCI 97 ya. Artinya apa ini maksudnya ya? Bagaimana memanfaatkannya? Ini contoh ya. Jalan tidak terbagi, misalnya 2 lajur tak terbagi. Kalau heavy vehicle dengan model yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, itu nilainya 1,3. Ini untuk jalan perkotaan, jangan salah ya. Kalau jalan Anda nanti adalah jalan interurban atau antar kota, jangan pakai ini. Tabelnya lain. Jalan tol, tabelnya lain. Simpang bersinyal, tabelnya lain. Simpang tak bersinyal, tabelnya lain. Bundaran, tabelnya lain. Nah, jadi hati-hati dalam memilih angka-angka EMP-nya. Bahkan satu tabel ini ada banyak variasi kan ini. HV itu angkanya bisa berkisar 1,2 sampai 1,3. Ya kan? Motorcycle malah bisa 0,25 sampai 0,5. Macam-macam 0,25, bisa 0,35, bisa 0,4, bisa 0,5. Artinya apa? Satu sepeda motor itu nilainya bisa 1/4 dari mobil. Maksudnya gitu ya. Jadi satu sepeda motor itu setara 1/4 mobil. Artinya satu mobil itu sama bebannya dengan 4 motor. Nah, itu loh ya. Maksud dari EMP itu seperti itu. Itu kalau nilainya pas 0,25 untuk jalur kondisi-kondisi yang seperti ini. Ada juga yang setengahnya, artinya dalam kondisi tertentu sepeda motor itu faktornya itu 2 kali setengah dari mobil, artinya 2 kali motor itu sama dengan 1 mobil. Untuk kondisi yang seperti apa nih? Kondisi yang EMP-nya adalah yang 0,5 di sini ya, gitu ya. Ini cara membacanya. Ini untuk jalan perkotaan tak terbagi, ada juga jalan perkotaan terbagi dan satu arah. Hati-hati memilih sekali lagi. Dalam satu feature yaitu jalan perkotaan itu ada lagi yang tak terbagi, ada yang terbagi, terus ada lagi yang ada pembeda yang lain ya. Hati-hati di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai banyak enggak ini? Oh, masih banyak. Oke. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oke, saya lanjut. Oh, itu ada yang nanya tadi. Silakan. Ya, Pak, saya izin bertanya. Untuk penentuan jumlah arah dalam satu ruas jalan dalam persimpangan itu selain volume lalu lintas ditentukan oleh apa lagi ya, Pak? Maksudnya jumlah arah. Kalau jumlah arah kan ketahuan, Mas. Misalnya jalan ke Putih itu ada 2, arahnya ada 2. Kalau di Jalan Pemuda itu ada 1 arahnya. Maksud saya, Pak, kan tentunya ada aturan yang
menentukan atau ada pertimbangan sebelum Oh, ya, Pak. pertimbangannya. Maksud- Jadi di Iya, luar Pak. konteks ini ya, di luar tabel ini ceritanya ya. Kenapa Iya, ada Pak. jalan satu arah, kenapa ada jalan dua arah gitu maksudnya ya. Iya, Pak. Terutama dalam persimpangan tadi, Pak. Dalam persimpangan. Oh, persimpangan yang satu arah gitu maksudnya. Ya, misalnya ini hanya untuk satu arah, masuk saja atau keluar saja gitu lah maksudnya. Iya, Pak. Penentuannya bagaimana? Oke, Apakah itu tergantung demand pastinya, Mas. Jadi itu nanti manajemen lalu lintas. Kapan kita membutuhkan jalur ini misalnya ya, pada satu kasus, ini dibikin jalur yang sini itu hanya untuk masuk saja, nggak boleh keluar. Jadi kendaraan-kendaraan ini tidak boleh ada. Jadi kalau kendaraan ini pengen daerah sini, cari alternatif lain, muter, nggak tahu muter ke sini dulu atau gimana ya. Itu tergantung manajemen lalu lintas. Contoh yang kelihatan tuh di deket-deket sini mana ya, sebentar. Mana itu Kota Jaya nggak ada, Kota Jaya semua ada. Simpang yang di Gemblongan, tahu di Gemblongan ya? Gemblongan, Tunjungan, terus Jalan Genteng, Kali, Jalan Praban. Paham ya tempatnya ya? Betul ya? Ingat saya ya? kurang tahu. Soalnya Oh, nggak saya tahu ya? bukan dari situ. Iya, Pak. Baik, nanti Anda cari di Google Earth, Jalan Gemblongan, Simpang Gemblongan dan Tunjungan. Nah, di Gemblongan itu jalannya cuma satu arah, Mas. Hanya ke selatan saja. Nah, di Gemblongan itu ke selatan saja. Kemudian sebentar, saya coba gambar deh biar Anda enggak begitu bingung ya. Nah, gini ya, saya gambar di sini ya. Di Gemblongan tuh jalannya gini, Mas. Ini unik ini jalannya ya. Nah, kira-kira gini ya. Ini simpangnya ini dari sini. Ini boleh lurus sama belok kanan saja. Nah, yang ini hanya satu arah ini. Ini hanya pergerakannya hanya gini. Lurus, belok kiri, belok kanan. Nah, ini namanya Gemblongan ini. Yang Gemblongan ini Tunjungan. Tunjungan ini hanya ada lalu lintas ini, tidak boleh keluar. Nah, ada lagi nih. Nah, yang sini hanya masuk ya, hanya keluar. Ini dari sini itu bisa belok kiri. Kalau ini hanya lurus sama belok kanan. Kiri. Nah, ini Mas. Jadi Anda bisa lihat yang ini itu adalah satu arah, hanya untuk keluar dari simpang, dan ini hanya untuk masuk dari simpang. Nah, pertimbangannya apa? Ya tentunya pertimbangannya adalah aturan yang mau dipakai, yaitu di Surabaya banyak menganut jalan satu arah. Ini kan satu arah akhirnya. Nah, ketemu simpang ya harus diatur sedemikian rupa. Tentunya efektivitasnya ya perlu dikaji, apakah jalan satu arah itu bagus daripada jalan dua arah, atau sebaliknya jalan dua arah itu bagus dari jalan satu arah. Itu tentunya sudah ada pertimbangannya dulu. Itu sudah lama, sudah tahun sebelum saya kuliah ITS sudah seperti itu ya. Jadi sudah ada pertimbangannya khusus. Tapi kalau mau mengkaji lagi ya silahkan, bisa saja. Seperti itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Oke, clear dulu. Nah, di sini satuan mobil penumpang sudah tadi. Ini udah. Nah, traffic counting survey di situ adalah yang perlu diperhatikan dan lokasi survei. Pergerakan kendaraan, waktu survei dan durasi. Nah, waktu surveinya kapan dan durasinya berapa lama ya. Jumlah surveyor dan reporting ya. Ini harus Anda lakukan nanti ya. Lalu dilaksanakan pada salah satu hari normal. Biasanya kalau kita butuh informasi dengan data minimal, paling tidak data hari kerja sama hari libur. Ya.
Hari kerja tinggal pilih Selasa, Rabu, Kamis. Syukur-syukur Anda punya duit banyak, yang ngasih kerjaan Anda banyak, 7 hari disurvei semua. Oke. Nah, kalau tidak, ya cari satu aja. Pilih satu hari kerja. Anda fokus kerja atau libur? Kalau butuh 2, ya cari kerja dan libur. Tapi kalau putus, oh saya butuhnya informasi terkait hari kerja, pilih satu aja, Selasa, Rabu, Kamis. Ya gitu ya. Nah, ini beberapa informasi. Waktu pelaksanaan kalau bisa 24 jam. Loh, kalau nggak bisa, daerah rawan, banyak copet, banyak garong, banyak penjahat, surveyor gak ono sing wani. Nah, misalnya. Nah, itu Anda bisa putuskan kira-kira, oh, dan juga Anda nggak butuh seluruh waktu dalam satu hari misalnya. Kita sudah tahu jam 11 ke atas pasti sepi ya. Tujuannya hanya untuk mengetahui kinerja lalu lintas, yang Anda mulai pagi sampai jam 10 sudah cukup. Ya. Itu contoh ya, contoh saja. Jadi fleksibel tergantung kebutuhan waktu pelaksanaan. Kalau pakai alat kamera bisa kapanpun ya, seminggu bisa, 1 bulan bisa, tergantung kameranya mampu untuk merekam berapa lama. Terus kemudian jumlah titik berdasarkan jumlah ruas jalan atau simpang yang terkena dampak. Kebutuhan surveyor berdasarkan arah pergerakan dan jenis kendaraan per satu. Ini tadi sudah kita singgung semua ya. Kendaraannya kayak apa, berapa kategorinya, dan arah pergerakannya seperti apa. Alat juga perlu disiapkan. Karena kita perlu membagi jam tangan, ini penting ya. Karena kita ngitungnya itu nanti tidak jam 6 sampai jam 7, enggak. Dihitung dulu jam 6 sampai jam 6 lebih 5 berapa. Jam 6 lebih 5 sampai jam 6 lebih 10 berapa. 6.10 sampai 6.15 berapa. Jadi bagi intervalnya 5 menitan. Ya, seperti itu. Jadi agak yaitu seninya di survei lalu lintas seperti itu. Ini contoh alokasi surveyor ya dalam kasus beberapa simpang di Surabaya ya. Saya tidak perlu baca ulang ya. Mengelompokkan, jadi kita kelompokkan MC, LVHV. Nah, terus kemudian ini peak hour volume, tadi saya sudah sudah ceritakan. Ini bukan hour volume ya, ini istilahnya sesat ini. Seharusnya hourly volume ya. Oh, ini bingung, yang baca ini bingung. Soalnya ada lulusan kita yang memakai istilah ini hour volume. Bingung yang baca, apa itu hour volume ya. Maksudnya itu volume jam-jaman. Pakai bahasa Indonesia aja ya. Dari volume jam-jaman atau hourly volume ya, itu baru kita bisa tahu peak hour ya. Terus peak hour volume ya. Peak hour volume diperoleh dari peak hour factor ya, PH. V itu berasal dari PHF dikali LHR, volume satu hari. Nah, itu dapat peak hour volume ya. Nah, ini contoh ya, data sebuah aktivitas survei setelah direkap seperti ini. Ini untuk mendapatkan ini tidak bisa satu orang kerja banyak ya. Dari 6 sampai 6 lebih 5, sepeda motor ada 10. Sepeda 31 dan seterusnya, ini datanya. Datanya seperti ini sudah ada ya. Nah, kalau Anda ditanya jam sibuknya berapa? Nggak tahu, harus dihitung. Caranya gimana? Ini dihitung. Nah, ini ya. Dikalikan yang light vehicle dikali 1, yang heavy vehicle dikali 1,3, yang motorcycle dikali 0,25. Ini dari mana? Nggak mesti angka ini loh ya. Ini nggak mesti angka ini, tapi Anda harus cek aturan yang sesuai dengan kondisi analisis Anda atau situasi Anda itu yang mana angkanya, bisa 0,5, 0,4 dan seterusnya ya kan, tergantung pada yang di aturan yang tepat yang mana. Nah, ini setelah dihitung dijumlah ini Mas. Per 15 menit dijumlah. Ingat, yang dijumlah itu tidak hanya per 15 menit, tapi dijumlah itu ini ya. Ini sering salah juga ya. Hati-hati jangan sampai terjadi. Mana ini nyoretnya ini saya. Draw.
Ya, oke nih ya. Jadi yang dijumlah itu pertama ini dijumlah. Ini 1 jam Mas ya. Ini dijumlah 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Oh sorry, ini 5 menit ya. 5 menit, oh berarti Mas, berapa? 12 slot ya. Tak pikir 15-an. Jadi ini 12 sampai sini. Yang dijumlah ini, saya hapus dulu ya, biar nggak bingung ya. Ini 12 menit ini dijumlah. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kan 12 slot ya. Ini jumlahnya ini. Nah, terus dijumlah lagi, geser jumlahnya. Nah, yang ini 175 itu adalah penjumlahan dari jam ini sampai jam ini. Nah, gitu ya jumlahnya ya. Dan seterusnya, ini geser lagi yang ini itu penjumlahan dari titik sini sampai titik sini ya. Dan seterusnya lalu kita bisa hitung ternyata peak hour-nya terjadi di sini nih. Nah, ya, terjadi di 224. Inilah yang disebut sebagai peak hour volume. Terjadi di antara 0,06,35 sampai 0,735. Sampai sini ada pertanyaan? Ingat ya, jumlahnya seperti ini. Itu kalau ruas, kalau simpang Anda jumlah semua kaki harus Anda lakukan seperti hal yang ini bersama-sama. Semua kaki. Nah, Anda bisa bayangkan, hitung 4 kakinya dihitung seperti ini, dijadikan satu biar tahu peak hour-nya terjadi jam berapa. Jadi Anda akan punya 4 tabel, ya, 4 tabel dijumlah jadi satu supaya tahu peak hour-nya jam berapa. Dan ini sudah SMP atau EKR. Nah. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, baik. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini ya, contoh semuanya sudah kita hitung di sini. Nah, terus peak hour factor. Kok peak hour factor? Peak hour volume ini ya. Ini salah ya. PHV. PHF itu beda ya. PHF itu peak hour factor, kalau PHV peak hour volume. Ini baginya 15 menitan. Jadi yang dijumlah cuma 4 slot. Nah, ingat ya, ini 4 slot saja yang dibagi karena kita di sini adalah 15 menitan, 15 kali 4. Jadi ini sudah 1 jam ini. Nah, ini 4 jam dan seterusnya ya. Salah ini, peak hour volume V. Nah, itu ya. Oke. Next, kita lihat. Ini untuk jalan, ini untuk jam puncak pagi untuk hitungan volume lalu lintas di simpang ya. Ini ketahuan langsung di sini. Harusnya dihitung, dijejerkan 4-4-nya dijumlah ya. Ini contoh penyajian seperti yang tadi di sini ya. Kita lihat adalah data-data terkait dengan jenis-jenis kendaraan ya. Dan total SMP-nya. Terus apa lagi ini? Oh, ini tadi simpang. Oh, sudah habis. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, baik. Tidak ada karena Kamis besok itu ada dies ya. Oh, enggak apa-apa ya dies ya. Karena sore ya, kita sore masih bisa. Oke, baik. Enggak masalah. Kita lanjut hari Kamis ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kuliah hari ini